pertanyaan, kalau kakak bolos yang kali ini gimana, Dek? Jangan bolos lah, Kak. Lagi pula kalau kakak ikut bakal dapat imbalan 1 kuadriliun. Iya, kalau kakak jadi juara. Emangnya kali ini temanya apa? 17 Agustus tahun 45. Oh iya, ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Makanya, Kak, kakak harus jawab bener-bener ya. Jangan sampai salah. Oke, karena kakak nggak mau metong, jadi lebih baik kakak pelajari dulu deh. Jangan juga, Kak, karena lomba pertanyaannya tuh udah mulai. Kakak bisa dianggap nyontek dan metong. Ya udah deh, otak gue ngandalin lo ya. Semoga aja lo inget. Ya udah, Kak, pertanyaan yang pertama apa? Tahun kemerdekaan Indonesia. Baru aja tadi kamu sebut deh, tahun 1945. Bagus, Kak. Kakak harus jawab sampai 5 pertanyaan supaya bisa jadi juara. Fedi, lo peserta pertanyaan 17 Agustus kan? Mending lo ikut kita deh. Aduh, sorry ya teman-teman, gak bisa soalnya gue lagi fokus. Kalau gitu kita terpaksa deh lah. Lo harus ikut kita. Gak bisa kemana-mana lo, kita borgol. Kalian mau berbuat curang ya? Tolong! Gak ada yang bisa nolongin lo soalnya kita udah kosongin semua area sekolah. Bener tuh, karena yang pantas buat jadi juara pertanyaan 17 Agustus ini cuma Tiara. Ih, kenapa sih, Ti? Lo kan udah kaya, gantian dong. Semakin kaya gue, maka semakin dipuja lah gue. Udah, buruan cepet bawa Feli ini ke toilet aja. Aduh, serem, gue beneran dikunciin di sini. Mana serem lagi, toilet ini kan terkenal angker. Bisa-bisa gue didatangin pocong atau kuntilanak. Pertanyaan yang selanjutnya, arti bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Loh, Fel, lo ngapain di sini? Kok lo bisa ada di sini? Gue tadi dikunciin Tiara sama Della. Lah, gue habis poker. Kalau gitu kita berdua terkunci dong. Maka dari itu gue bingung banget, Keisha. Tapi harusnya walaupun kita dikurung di sini, kita tetap bisa jawab pertanyaannya kan? Siapa bilang setiap tempat yang lo kunjungin bakal muncul 1 pertanyaan? Kan di toilet ini udah muncul 1 pertanyaan. Yaelah, harus cari tempat baru lagi nih. Gimana dong? Ada kunci nih di kantong gue. Kebetulan banget, kita coba aja ya. Bisa, Vel. Ya udah, buruan keluar karena gue harus ngalahin Tiara. Tunggu. Anak-anak, ibu harap kalian ikut serta dalam pertanyaan 17 Agustus. Iya, Bu, saya udah yang kedua loh. Gitu aja bangga. Sudah, Tiara, memang saat ini kamu unggul, tapi kamu nggak boleh ngerendahin teman kamu kayak gitu. Akhirnya gue dibela, Bu Guru. Feli, emangnya lo nggak curiga kalau Bu Guru baik sama lo? Feli, mulai sekarang kamu adalah murid kesayangan Ibu, tapi kamu mau nggak ngasih nyawa kamu ke Ibu biar pertanyaan Ibu bisa ke-skip 1 nih? Nggak mau lah, Bu. Gue udah sering bilang kalau lo tuh nggak punya teman yang tulus sama lo. Kasian deh lo. Ya udah, harusnya pertanyaan yang selanjutnya sekarang muncul kan? Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Oh, Ibu Fatmawati. Mau seberapa keras pun lo berusaha, lo nggak akan bisa ngalahin gue karena gue udah mau selesai. Astaga, akhirnya gue berhasil juga ngejar lo. Kenapa, Kay? Lo jangan ngelawan Tiara karena cuma dia yang bisa ngelewatin level 4. Lah, kok pilih kasih gitu? Karena Tiara punya koneksi yang banyak, makanya dia bisa melewati sampai ke level yang paling susah. Oh, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Berarti kalau gue lanjutin yang keempat, jangan! Bisa-bisa lo metong karena salah. Masa sih segitunya? Ya udah, kalau gitu gue buktiin ya yang selanjutnya. Aduh, Vel, gimana sih? Kenapa lo nggak percaya sama gue? Biarin aja dia, yang bisa lolos level 4 kan cuman gue. Kalau Feli udah jelas metong lah. Tuh, Tiaranya aja sendiri ngomong kayak gitu kan? Paragraf 1 teks proklamasi. Aduh, apa ya? Oh, gue tahu. Kembaran topi atau kembaran organ? Waduh, kalau kembaran organ satu sakit semua dong. Mending kembaran topi aja deh. Ih, kesel banget. Siapa sih yang pilih topi? Emangnya kenapa, Mah? Mama kan habis dari salon. Kalau Mama pakai topi udah pasti lepek lagi lah. Ya elah, aku pikir Mama mau ngabisin orang yang pilih kembaran topi. Bukan Mama yang ngabisin, tapi kayaknya orang-orang di luar deh yang ngamuk karena mereka nggak terima. Ngamuk? Mampus gue. Kenapa? Jangan-jangan kamu ya yang pilih kembaran topi? Bukan kok, Mah. Oh, ya udah kalau gitu tenang deh, Mama. Nggak usah ikut campur yang kayak gitu ya, Nak. Mending gue hari ini bolos aja kan daripada beresiko. Kamu mau kemana? Sekolah cepet, gak ada bolos-bolos ya sekarang. Ya udah deh, Mat, tapi topinya aku kalau topinya gue lepas, semua orang juga bakal lepas. Nanti ketahuan dong gue yang pilih. Aku pamit, Mah. Mulai sekarang kalian semua harus tunduk sama gue ya. Puja Tiara. Lah, emangnya Tiara udah ngelakuin sesuatu yang bikin kita sampai memuja dia? Ya elah, Vel, lo gak tahu ya kalau Tiara yang pilih kembaran topi? Bukannya itu aib ya? Siapa bilang aib? Orang yang pilih kembaran topi itu wajib dipuja karena dia udah nyelamatin kita dari triknya matahari. Kalau bisa sih si Tiara jadi ratu aja. Gue harus percaya sama Tiara Della atau Mama nih. Itu kan pengumuman darurat dari Bu Guru. Kira-kira ada apa ya? Pasti terjadi sesuatu sama kembaran topi ini. Kenapa feeling gue mengatakan gue harus kabur ya? Tapi gue harus ikut deh. Baik murid-murid, semuanya udah ngumpul ya di sini. Saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting mengenai kembaran topi. Bu, sebenarnya yang milih kembaran topi itu harus dipuja atau enggak sih? Feli, kita harus lepas topi ini tapi nggak bisa sendiri. Jadi harus suruh orang yang pilih kembaran topi itu. Kita harus cari dia. Tiara tuh, Bu, orangnya. Tiara, cepet lepas. Kalau enggak kamu bakal metong. Soalnya kamu dianggap nggak mau bantu warga. Sekarang kekuatannya masih error. Ide.
Bu, lagi pula kenapa topi ini harus diganti, Bu? Topi ini mempunyai countdown yang mana tinggal 1 jam lagi. Kalau enggak diberhentiin, kita semua bakal boom. Hah? Maksudnya meledak? Keisha, gue harus ngomong sesuatu kalau sebenarnya lo kan orang yang pilih kembaran topi. Kok lo tahu? Karena gue dikasih tahu nyokap lo dan diminta ngelindungin lo. Pasti mama udah tahu. Aduh, habis lah gue. Sekarang lo dengerin gue. Apapun yang terjadi lo jangan pernah buka topi lo. Loh, tapi kalau gue ngaku sama Bu Guru, gue bisa bantu semua orang kan dengan matiin countdownnya. Astagfirullah, lo percaya sama Bu Guru? Kalau lo ngaku, lo tuh bakal langsung dihabisi sama Bu Guru. Lo nggak mau kan? Apa? Kalau gitu gue serba salah. Aduh, gimana? Tenang, lo ikut gue aja buat kabur. Enggak, di situasi kayak gini mending gue nggak usah percaya sama siapa-siapa termasuk lo, bestie gue sendiri. Mending gue kabur sendiri. Feli! Aduh, ini kenapa gue tiba-tiba pusing? Loh, ini di mana? Selamat datang, Feli. Bu, sebenarnya ibu mau apain orang yang pilih kembaran topi itu? Orang yang pilih kembaran topi itu wajib metong karena seharusnya yang mimpin itu adalah Bu Guru, bukan dia. Gue setuju. Loh, Tiara pun juga nggak egois pengen jadi pemimpin lagi. Semuanya diserahin ke Bu Guru. Kamu kan yang pilih kembaran topi, ngaku. Kalau gue ngaku, gue metong nih. Bukan saya lah, Bu. Kenapa maksa saya ngaku sih? Ya udah, sekarang buktiin omongan lo. Lepas topi lo sekarang. Kalau emang bener lo orangnya yang pilih kembaran topi, maka pas dilepas topinya nggak akan metong. Takut ya, dua-duanya sih bakal metong. Kenapa sih kalian sengaja banget mojokin gue kayak gini? Yaudah, saya bakal buktiin, Bu. Bukan saya kok yang pilih kembaran topi. 3, 2, 1. Tuh kan gak kenapa-napa, kalian sih nuduh aja bisanya. Ya elah Tiara kamu ini gimana sih? Udah bohongin ibu 2 kali ya? 2 kali? Iya, yang pertama dia ngaku-ngaku kalau dia pilih kembaran topi, ternyata bukan. Terus dia bilang kamu, ternyata bukan juga. Untung aja di topinya gue pasangin tali. Tapi emang bener kok Bu, yang pilih kembaran topi itu adalah Feli. Soalnya tadi saya nguping pembicaraan dia sama Keisha. Hah? Udah ibu gak percaya sama kamu lagi ya Tiara? Mulai sekarang kamu bukan anak kesayangan ibu. Ih, kalau kayak gitu gue gak punya alasan lagi buat temenan sama Tiara. Dela, kalau lo ngomong gitu lagi lo gak akan gue kasih uang jajan ya. Iya udah, mending kita berlindung sekarang juga karena countdownnya mau habis kan. Gue nggak percaya kalau kita bakal meledak. Akhirnya bangun juga dari tidur siang. Loh, kok topi gue berubah? Orang yang pilih kembaran topi udah mulai bergerak tapi tetap aja countdownnya masih gerak. Aduh Bu, mending stop ngarang deh. Saya serius, saya tuh mau ngelindungi semua warga yang ada di kota ini. Nggak mau kalian meledak. Iya, Bu Guru baik banget. Dan saya udah pastikan kalau orang yang pilih kembaran topi itu ada di sekolah ini, bahkan di kelas ini. Murid-murid, saya harap kalian semua kumpul di ruang bawah tanah kita. Loh, ibu mau kurung kita? Soalnya ruang bawah tanah sekolah kita cuma bisa dibuka sama 1 orang, yaitu ibu. Ibu akan kurung kalian semua sampai ibu menemukan orang yang pilih kembaran topi itu, karena ibu benar-benar butuh dia. Ibu pasti punya maksud tersembunyi kan? Ibu cuma ngarang countdown itu. Fel, lo nggak boleh kayak gitu sama Bu Guru, nanti bisa-bisa Bu Guru marah besar loh. Nggak apa-apa, ibu anggap Feli awam mengenai hal ini, makanya ibu maafin. Fel, gawat Fel, nyokap lo nggak ada di rumah. Kok bisa? Bukannya dia selalu di rumah ya? Iya, jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama dia. Itu artinya mamanya Feli meledak duluan. Ibu kan udah peringatin dari tadi kalau topi itu ada countdownnya. Bu, dari tadi saya maklumin ibu ya. Tapi kalau ibu ngatain mama saya kayak gitu, saya nggak bisa memaklumin lagi. Fel, sabar dulu Fel, belum ada bukti yang jelas. Ih, apaan sih? Mending topi ini gue lepas aja kan? Delah, cuman orang yang pilih kembaran topi yang bisa lepas topinya. Gimana dong, kita serba salah nih. Si, lo pasti terpukul banget ya karena kehilangan sahabat lo. Bukan, tapi ternyata kalau bukan kita yang pilih kembaran topi, kita sama sekali nggak berguna. Hah? Kenapa? Lo sih beruntung. Kalau gue sih udah tahu dari awal kalau lo yang pilih kembaran topi dan gue sengaja ngaku-ngaku. Jadi sebenarnya orang yang pilih kembaran topi bakal diapain? Gue saranin lo kabur sekarang juga, soalnya Bu Guru tuh udah mulai curiga sama lo. Apalagi dia bakal kasih 1 miliar ke orang yang berhasil nemuin orang yang pilih kembaran topi. Apa? Jelasin dulu. Pokoknya jangan sampai lo datang ke ruang bawah tanah atau tiadain aja kembaran topi ini. Enggak, entah kenapa feeling gue mengatakan gue punya kekuatan khusus kalau gue pilih kembaran topi. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul ya di sini. Bu Guru dengan berat hati ya saya. Hah? Ternyata bener ya kalau kamu yang pilih kembaran topi dan berusaha ngabisin saya. Nggak akan bisa. Loh, kenapa gagal? Itu kan kekuatan gue dan gue dikasih tahu sama Keisha. Emang bener kamu punya kekuatan khusus, tapi itu sama sekali nggak mempan di saya. Ih, ibu pasti main dukun kan? Siapapun orang yang berhasil merebut topi dari kepalamu, maka akan menjadi pemimpin yang selanjutnya. Tapi kamu bakal metong. Hah? Berarti bener kan semua ocehan yang ibu lontarin dari tadi itu semua palsu? Yang penting saya akan merebut topi darimu. Haha. Tidak! Berhenti! Silakan masuk Pak Polisi. Hah? Mama? Syukurlah kamu nggak apa-apa. Dari awal kan Mama udah peringatin kamu. Kenapa kamu nggak ngaku? Hah? Semua polisinya udah saya musnahin. Ma, kayaknya Bu Guru itu kuat banget. Kita nggak bisa lawan dia. Ya udah, aku serahin tahta aku aja ya. Jangan nak. Bagus, pasrah aja kayak gitu. Ya udah deh. Bu Guru, beliau telah dihukum oleh sistem. Siapapun yang memilih kembaran topi wajib naik tahta. Ini nak, Mama udah bawain selamat ya karena sekarang kamu adalah ratu. Mahkota.